Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Sakit. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kita bersyukur karena saat ini kita sedang diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang telah kita lewati bertemu dengan tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Yang saat ini kita jalani di bulan Syawal. Dibutuhkan konsistensi dan komitmen untuk istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakunna, tentu di dalam perjalanan menuntut ilmu, rintangan dan cobaan akan terus dihadapi. Sepintar dan secerdas apapun orang tersebut, saat menuntut ilmu, pasti Allah akan uji. Semisal Nabi Musa alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, saat menuntut ilmu bersama Nabi Khidir yang menjadi guru dari Nabi Musa alaihi salam. Dan berbagai macam kisah yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa menuntut ilmu itu butuh perjuangan dan proses yang panjang. Rintangan dan cobaan pasti akan terus kita hadapi bersama. Hanya saja bagaimana seorang mukmin menyikapi permasalahan demi permasalahan untuk tidak meninggalkan menuntut ilmu. Harusnya menjadi motivasi untuk kita tatkala kita lupa, tatkala kita malas, tatkala kita futur, tatkala kita tidak paham-paham dalam menuntut ilmu. Apalagi ilmu ini adalah ilmu penunjang untuk bisa memahami agama kita. Sedang agama kita ini adalah salah satu pondasi yang kuat dan menjadi pedoman hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Maka tetap bersemangat mempelajari ilmu bahasa Arab. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, sudah semestinya untuk Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipahami lafaznya dengan
yang diinginkan Allah dan Rasul. Bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar bacaan terjemahan atau cocok logi bahkan naudzubillah. Bagaimana kalam Allah, perkataan Allah, Al-Quran, kitab Allah bisa dipahami? Tentu dengan mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa inilah yang dijadikan bahasa dialog dengan kita, makhluknya. Dari pemahaman pada bahasa itulah kita bisa tahu apa yang diinginkan Allah, apa kehendak Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kita berharap kesungguhan umat dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Apalagi saat ini kita sudah libur panjang ya. Sudah cukup panjang lama kita tidak fokus kepada ilmu bahasa Arab karena fokus kepada ibadah di bulan Ramadan. Maka kita berharap pada ummahat sekalian yang hadir di sini untuk meluruskan niat karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insya Allah Ta'ala di pertemuan kita kali ini kita akan menjabarkan perencanaan terlebih dahulu. Program-program yang akan kita laksanakan ya beberapa bulan ke depan ya. Dan diskusi terkait dengan masukan, saran ataupun kritikan dan terkait dengan metodologi pembelajaran kita di kelas DAL atau di kelas D yang sudah beranjak cukup tahun 2 tahun ya kita belajar ya masuk 2 tahun ke arah 3 tahun kita belajar dan cobaan terus menghantui kita tapi tetap kita bersemangat atas apa yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita di dunia maupun di akhirat. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Program yang akan kita jalankan insyaallah dengan jadwal yang berubah. Ya, jadwal yang sedikit ada perubahan ya. Jadwal kita insyaallah di bulan ini dan beberapa bulan ke depan ya. Dalam 1 bulan ada 4 pekan dan dalam 4 pekan ini pembelajarannya berbeda-beda ya. Pelajaran yang pada pekan pertama kita akan membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Lalu dilanjutkan pada pekan kedua dengan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kan sudah memiliki masing-masing ya ummahat kitab Al-Muyassarnya. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Alhamdulillah. Ya, insyaallah kita akan jadwalkan, kita akan fokus kepada masing-masing materi. Lalu pada pekan ketiga, insyaallah kita akan membahas kitab tasrif, sorof. Ya, ini pada pekan ketiga berkaitan dengan af'al, fiil-fiil, kata kerja. Ya. Lalu berikutnya pada pekan keempat kita akan mengimplementasikan ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari di pekan pertama, kedua, ketiga di dalam Al-Qur'anul Karim dari surat ke-114 lalu mundur ke belakang ya. Terakhir kita surah Al-Falaq, maka kita masuk ke dalam surat Al-Ikhlas insyaallah taala dan Al-Lahab. Ya. Ini yang harus dipahami kepada kita semua dan kita berharap bisa berjalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Hal min soal.
Ma fi soal insyaallah? Ma fi soal insyaallah. Insyaallah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, beranjak kepada program berikutnya, yaitu jahizah atau reward yang akan diberikan setiap bulan, dimulai dari bulan Mei insyaallah ta'ala. Ya, bagi ummahat yang memberikan tugas, kita berharap semua ummahat mengerjakan tugasnya di waktu-waktu kosong. Mungkin sedang meniduri anak setelah momong anak, ya, ada waktu sejenak menulis tugas-tugas, ya. Kalau tidak cukup, waktunya di esok hari, dan waktunya panjang. Hanya butuh tekad yang kuat dan perjuangan. Mengorbankan sedikit waktu untuk bisa memahami ilmu penunjang untuk bisa paham Al-Quran dan Sunnah. Kenapa demikian? Karena metodologi pembelajaran kita akan ada perubahan di ummahat. Ya, kita ada program metodologi pembelajaran atau metode murajaah qabla ziyadah. Namanya murajaah qabla ziyadah. Mengulang materi di pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, sebelum menambah materi setiap pertemuan. Ya, umpama ya, contohnya kita pekan depan belajar durusul lughah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, maka hendaknya kita mengulang yang dulu-dulu dengan cara tanya jawab. Ya, tanya jawab. Kalau ummahat tidak ada yang bertanya, nanti kita akan berharap ummahat bertanya materi-materi yang sebelumnya berbentuk kaidah mungkin, kosakata, ya, berkaitan dengan nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Jika tidak ada pertanyaan, maka ana yang akan bertanya, ya, untuk murojaah sebelumnya. Ketika sudah ada tanya jawab, maka muncullah jawaban. Nah, umpama ada yang bertanya tentang rumus mubtada khabar yang dulu-dulu ya, awal aja yang mudah. Seperti apa sih contohnya? Apa definisinya? Kita jelaskan. Kita jawab, oh mubtada khabar itu ini dan itu. Contohnya ini dan itu. Nah, ketika sudah diberikan contoh kalimat sederhana dalam kitab Durusul Lughah, maka berikutnya adalah contoh. Kita coba bersama-sama membuka Al-Qur'annya, contoh mubtada khabar di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi kita implementasinya itu setiap pekan ummahat di dalam Al-Qur'an, bukan cuma di pekan keempat. Pekan keempat itu hanya fokus kepada satu surat, masing-masing surat. Ya, pekan bulan ini surat Al-Ikhlas misalkan, bulan Mei. Bulan depan surat Al-Lahab, ya. Jadi ketika ummahat baca saat salat duha, salat qiyamul lail, itu luar biasa Masya Allah. Kita bisa mengerti, kita resapi dalam hati. Yang kita baca, kita tahu. Minimal kaidahnya. Nggak tahu kaidahnya, kalau sudah tahu kaidahnya mungkin ke terjemahannya. Kan luar biasa. Ilmunya bermanfaat buat kita. Bukan buat anak pribadi. Ini yang kita harapkan. Ya. Paham tunan insyaallah. Akhirnya insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Ya, lalu berikutnya semua program nanti yang sudah dijelaskan akan kita jalankan mulai dari pekan depan. Berbentuk murajaah dulu,
ya, nggak usah lama-lama. Mungkin dari ummahat 1 atau 2 pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan dari ana, 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Berbentuk kalimat dan juga memberikan contoh kalimat dan contoh dalam Al-Quran yang mudah untuk dipahami. Ya. Lalu berikutnya, ya, insya Allah di pembelajaran KBM kita, kegiatan belajar mengajar kita itu dimulai dari pekan ini dan materi akan dimulai dari pekan depan. Insya Allah Ta'ala di hari Rabu ya. Rutin seperti biasa malam Kamis ya. Dan menyesuaikan dengan jadwal azan Isya. Terkadang kita akan majukan ke 19.45 ya. Dan terkadang kita akan mundurkan ke pukul 20.00 ya. Jadi mengkondisikan dari azan Isya ya. Setelah sholat Isya ada waktu ya untuk mempersiapkan diri. Baik. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Silakan. Maafi soal Ustaz. Maafi soal. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba ya dengan metode murajaah qabla ziyadah dengan murajaah terlebih dahulu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau Ana yang akan bertanya tentang pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, misalkan Ummahat mungkin sudah pernah belajar bagaimana kita tahu rumus dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti apa Ummahat? Bisa Ummahat berikan contoh? Contoh mudhaf wa mudhafun ilaih. Apa sih mudhaf wa mudhafun ilaih itu? Silakan yang mau berpendapat. Ya, ada Ibu Dewi, Ibu Handayani, Ibu Rina, Ibu Teta, dan Ummu Musa. Ya, ada yang mau menjelaskan mudhaf wa mudhafun ilaih? Atau yang paling mudah dulu lah, mubtada khobar. Nah, contoh mubtada khobar. Apa itu contohnya Ummahat? Bisa buatkan kalimat 1 saja. Ya, Ibu Dewi, silakan. Ibu Handayani, Ibu Rina, Ibu Teta, Ibu Dewi, silakan. Nah, Ustaz ya, tadi udah mau jawab tapi tiba-tiba ngeblank apa Ustaz? oh iya, nggak apa-apa. Iya, iya, nggak apa-apa. Ya, lagi Ya, nyari lagi Ustaz apa? iya, iya, baik. Saya berikan contoh saja ya. Mubtada khobar, contohnya ada di pelajaran pertama. Pelajaran pertama, ya, hadza kitabun. Apa artinya hadza kitabun Ummahat? Ini buku. Ini buku. Hadza adalah mubtada, kitabun adalah khobar. Apa sih definisi mubtada khobar? Oh, kalimat pemberitahuan. Di mana ada kalimat keterangan dan yang diterangkan. Yang menerangkan dan yang diterangkan. Ya, apa disebut dengan kalimat pemberitahuan? Semua asal bahasa atau asal kalimat bahasa Arab itu berasal dari mubtada khobar. Semuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan biasanya anak-anak TK, SD belajar. Ini Budi. Ini Muhammad. Ya.
rumah ini bagus, masjid ini indah. Itu kan kalimat pemberitahuan. Itu namanya adalah susunan mubtada khobar. Ya, susunan mubtada khobar. Ya. Kalau dikaitkan di dalam Al-Quran ada nggak? Oh, banyak. Banyak sekali. Ya, di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Apa contohnya? Contohnya firman Allah di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama. Apa bunyinya, Umar? Qul Qul huwallahu huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Yang mana mubtada khabarnya? Huwa dan ahad. Ya. Huwa adalah domir. Masih ingat ya, Umar, domir? Domir apa namanya? Masih ingat gak? Domir yang apa namanya? Yang berdiri sendiri. Namanya domir apa? Munfasil. Munfasil. Wa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu namanya domir munfasil. Ya. Dia, katakanlah dia ahadun. Nah, ahadun itu adalah khobar. Ya. Taunya dari mana? Kita tahu dari ciri-ciri. Kan kalau kita eh, sudah kenal kan pasti tahu dong ciri-cirinya. Ciri-ciri ayam misalkan. Oh, ayam tuh berbulu, kakinya dua, ada sayapnya, gitu ya, tidak bisa terbang. Nah, ciri-ciri mubtada khobar apa? Oh, ciri-cirinya mubtada itu wajib bermakrifah. Waduh, makrifah apa lagi? Makrifah adalah kosakata, ya bahasa kitanya nih kelas D. Kosakata yang kalau benda dia beralif lam. Misalkan al-kitabu, as-sayyaratu. Nah, depannya harus pakai alif lam. Itu namanya mubtada ciri-cirinya. Ciri-ciri kedua, adanya kata tunjuk, isim isyarah. Hadza, hadhi, yang diawali dengan hadza, hadhihi, dzalika, tilka, pasti dia mubtada. Berikutnya yang ketiga, ini kan murojaah ya. Yang ketiga apa? Domir, diawali dengan domir. Domir munfasil. Ana Muhammadun. Nah, itu mubtada khobar. Ya. Ana tajirun. Saya pedagang. Itu juga mubtada khobar. Ya. Maka huwa adalah mubtada. Ciri-cirinya karena dia domir. Ahadun. Ahadun apa? Ahadun itu dia khobar. Kenapa ciri-cirinya khobar apa? Nakiroh. Istilah bahasa Arab, istilah nahunya. Nakiroh apa? Dia tidak beralif lam. Ya, huwallahu ahadun. Ya. Semua kosakata yang tidak beralif lam namanya nakiroh. Ya. Dan ciri-ciri khobar dia kosakata yang nakiroh tanpa alif lam. Jadilah sebuah kalimat mubtada khobar. Huwallahu ahadun. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan Ummahat sebelum kita tanya lagi. Ana yang bertanya kalau tidak ada pertanyaan. Untuk mukaddimah ya. Biar nggak kaget juga kan. Tiba-tiba langsung masuk pembahasan. Ya. Maafi soal. Hal min soal. Ma fi su'al. Maafi soal. Baik.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba membahas yang lebih sederhana lah juga ya, tentang huruf jar. Coba berikan contoh huruf jar, Ummahat. Kalimat yang ada huruf jarnya. Silakan. Fi. Boleh, Ada boleh. Ibu dari Dewi huruf dulu. Ummu Musa boleh, Ibu Dewi boleh. Silakan Ibu Dewi mungkin. Isama Fis sama i. Artinya apa Ibu Dewi? di langit ya Ustaz. Iya, di langit. Fis sama i. Betul. Ya. Kalau Ummu Musa boleh? Ummu Musa contohnya. Ana fil bait. Ana fil baiti mumtaz ya. Fis sama'i mumtaz ya. Ya, tapi penggunaan fi ya huruf jarnya ya. Sama dua-duanya tuh. Ya. Nah, ini kan kita sudah tahu ya. Ya, sudah tahu huruf jar ini mengkasrokan harokat akhir. Makanya Ibu Dewi menjawabnya fis sama i. Harokat akhirnya i, bukan a atau u. Ya. Ummu Musa juga sama. Ana fil baiti. Harokat akhirnya bukan ta, tu, tapi ti fil baiti karena ada fi. Kita tahu bersama. Alhamdulillah. Nah, kalau contoh dalam Al-Quran bagaimana, Ada yang tahu kalimatnya? Ya, silakan. Mahat. Nah, contoh di dalam Al-Quran. Maka dari itu, setiap pelajaran bahasa Arab kita butuh mushaf nih, Umahat. Bagi Umahat yang memiliki mushaf Al-Quran, terjemahan ataupun yang berbahasa Arab full, boleh membawa ya di mejanya, meja belajarnya, bawa kitab kitab yang dibahas, alat tulis, buku tulis, dan juga mushaf. Insya Allah kita mulai demikian, seperti itu metodologinya. Nah, apa contohnya? Huruf jar di dalam Al-Quran. Banyak. Yang mudah-mudah saja. Surat An-Nas kan ada tuh. Min Fi. syarri waswasil khannas. Masya Allah. Sahih. Min syarril waswasil khannas. Ya. Kata min. Karena dia adalah Al-Quran, bacaan Al-Quran, maka butuh hukum tajwid ya. Min syarri, jadi ikhfa. Ya, ikhfa hakiki. Ya. Nah, kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah min. Nah, syarri. Jelas ya. Prakteknya kita bisa tahu bahwa huruf jar itu mengkasrokan harokat akhir. Ya. Fahim tunna insya Allah. Fahimna insyaallah. Fahimna insya Allah. Ya. Ada yang ditanyakan Umahan? Silakan. Ada masukan ataupun ada ide-ide ataupun ada yang mau didiskusikan tentang bahasa Arab, silakan. Hal min soal. Ma fi soal. Ma fi soal. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah ada tugas ya untuk Ummahat pada pertemuan awal ini. Mohon Ummahat mencatat di buku catatannya. Nanti ada 3 pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Ummahat. Ya. Dan mohon kiranya Ummahat nanti menjawab dan mengumpulkan tugas ya. Karena ada eh, apa namanya? Bukan program ya, tapi ke arah mempublikasikan karya-karya Ummahat. Ya, kita coba untuk mewadahi menggunakan media sosial
Karena kita tahu media sosial ini sangat berdampak luar biasa. Kalau kita larang pada anak kita, kemungkinan susah, ya. Atau bahkan akan terjadi ya yang kita tidak inginkan, mungkin sembunyi-sembunyi gitu ya. Maka kita harus melek, kita harus buka mata kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang kebaikan saja. Ya, jadi nanti akan kita publikasikan tugas-tugas Ummahat ini semua ya, kelas A, B, C, D, E, I. Nanti akan kita publikasikan. Di mana? Di akun Instagram yang sudah di-share di grup ya Ummahat ya. Ya, bagi Ummahat yang punya silakan bisa dilihat. Yang punya aplikasinya. Yang tidak punya aplikasinya tidak mengapa ya. Tidak mengapa, tidak menuntut untuk punya ya. Seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Baik. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya. Dari pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama adalah apa materi bahasa Arab yang paling sulit untuk Ummahat ya, masing-masing. Menurut Ummahat ya. Apa materi yang paling sulit dalam pembelajaran bahasa Arab, takhasus bahasa Arab? Contoh misalkan, oh saya kesulitan untuk memahami ya yang namanya mudhaf wa mudhafun ilaih. Oh saya kesulitan untuk menghafal kosakata, kesulitan untuk menulis kosakata, menulis kalimat. Suka banyak lupanya itu yang membuat saya kesulitan dalam berbagai macam hal. Ya, itu contoh ya, contoh. Jadi apa materi yang paling sulit menurut Ummahat di pelajaran bahasa Arab? Masing-masing pasti berbeda-beda tuh, ya. Dan itu minimal satu saja. Ya, lebih dari satu boleh. Dan ini menjadi bahan evaluasi. Evaluasi kita kira-kira yang banyak tidak dimengerti dan didapati kesulitan itu yang mana materinya. Oke. Pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Dan mohon bagi yang tidak hadir nanti bisa ya bagi yang ketua kelas mungkin bisa me, apa namanya membuat resumenya ya atau membuat tulisannya di grup ya untuk Ummahat yang tidak hadir bisa mengetahui tugasnya. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua, ya, eh, hal atau materi apa yang paling disukai dan mudah menurut Ummahat? Ya. Materi apa yang paling disukai atau mudah menurut Ummahat di dalam takhasus bahasa Arab? Ya, ini kebalikannya dari yang pertama. Ada yang paling sulit, alasannya dijelaskan, dan yang paling mudah ataupun yang disukai, nggak ada beban gitu ya. Oh tentang huruf jar misalkan, oh gampang huruf jar mah, misalkan. Yang penting setelah huruf jar ada harokat kasroh aja, ya. Nah apa ya, apa hal yang paling atau materi apa yang paling disukai ataupun mudah ataupun gampang ya untuk Ummahat dalam belajar bahasa Arab? Ya, pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Baik. Terakhir, yang ketiga. Ya.
Sebutkan hal-hal yang bermanfaat yang dirasakan ummahat dalam belajar bahasa Arab. Sebutkan hal-hal yang bermanfaat ya, Woi. yang saat ini dirasakan oleh ummahat dalam belajar bahasa Arab. Misalkan ya, alhamdulillah ya, setelah belajar bahasa Arab saya lebih mudah untuk menghafal doa-doa ya, untuk membaca Al-Qur'an, untuk memahami ibadah-ibadah misalkan. Atau alhamdulillah manfaatnya banyak ya. Di antaranya bisa mengajarkan anak saya ya bahasa Arab misalkan. Betul. Ya, sedikit banyak mulai paham ya ceramah bahasa Arab misalkan, atau bisa baca kitab gundul dikit-dikit gitu ya. Ya, ini contoh-contoh ya, demikian. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Kita buka tanya jawab ya. Ada masukan mungkin ya. Silakan. Mafi soal Ummahat? Mafi soal, Ustaz. Alhamdulillah ya. Bila demikian tidak ada pertanyaan, ya mungkin malam hari ini kita cukupkan dulu ya, karena yang hadir juga tidak banyak. Tapi insya Allah mudah-mudahan di pekan depan kita bisa aktif kembali ya pasca Ramadan untuk bisa bersemangat belajar bahasa Arabnya dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu bahasa Arab ya untuk lebih bermanfaat lagi dalam kehidupan kita, dalam memahami agama kita, dalam bermuamalah mungkin, dalam setiap hal yang bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Dan jangan khawatir jika tidak paham ya. Penyakit dalam menuntut ilmu itu ketika tidak paham, dia menjauh. Ketika malas, ia tinggalkan. Harusnya mau malas, mau nggak paham, mau pusing, tetap hadir dulu ya. Karena yang bisa memberikan pemahaman ilmu bukan ustadznya, bukan. Bukan kiainya, bukan ustazahnya, bukan ulama, pengajarnya, pendidiknya, bukan. Pendidik itu hanya wasilah. Wasilah artinya perantara. Dia paham atau tidak, ya, bukan dari gurunya, tapi seberapa besar tekad ia untuk bisa paham ilmu agama, ilmu penunjang yaitu ilmu bahasa Arab, mengerti dengan baik, ya, butuh proses. Minta kepada Allah, Sang yang Maha Pemilik hati, yang membolak-balik hati manusia, bisa mendapatkan hidayah atas izinnya, dan Allah juga yang akan menjauhi hidayah atas izinnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu. Ya,
pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap urusan kita, terutama dalam hal menuntut ilmu bahasa Arab. Dan semoga bagi teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada pekan depan bisa hadir semuanya, bisa aktif kembali, bisa semangat kembali dalam menuntut ilmu. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Jazakallah.